Jangan macan-macan dengan Jokowi dan Prabowo. Setidaknya itu yang salah tadi. Jangan macam-macam, bukan macan-macan ya. Jangan macam-macam dengan Jokowi dan Prabowo. Setidaknya itulah yang disampaikan oleh abang kita Marwarar Sirait terkait dengan respon turun gunungnya Anies ya, yang beliau katakan membangunkan macan tidur ya. Jadi jangan macan-macan, jangan macam-macam. Nah, kita akan bahas tentang satu isu yang menarik ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Mas Hasto. Kali ini beliau send quote tampar Marwarar. Dan anehnya tamparan ini luar biasa ya, sakit sekali sebenarnya kalau memang itu benar demikian, yaitu dengan buku, dengan sebuah buku. Tamparan sebuah buku itu punya makna yang berbeda. Kita akan omongkan soal ini di Bukan Partai Politik. Ya, teman-teman sekalian, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai, tempat kita belajar meninggikan argumentasi, bukan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but are human. Wah, ini ngegas kita ini ya, jangan macan-macan. Baik, teman-teman, sekali lagi saya ingatkan bahwa kita punya kaplingan 10x20. Teman-teman, silakan karena kita punya kaplingan terbatas sekitar 100-an dan sudah diisi sekitar 40-an ya. Jadi silakan teman-teman cari informasinya di bukanpartaipolitik.com. Di sana ada tim advertising kita yang akan berkomunikasi ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian. Cukup dengan 1 juta, teman-teman bisa membangun fondasi rumah impian masa depan. Nah, teman-teman, kita kembali kepada persoalan tamparan ya, Mas Hasto send quote ya, tamparan ya, pang gitu ya, jadi ditampar dengan buku ya, pang gitu. Tapi bukan tamparan itu yang dimaksud ya, tapi itu tamparan sebuah buku ya. Saya bisa bayangkan bagaimana kalau orang ditampar dengan buku, pak. Tapi, ya, pastinya bukan itu ya, tapi beliau menunjukkan sebuah buku ya, sambil berbicara dan mengatakan bahwa politik itu suci. Saya nggak punya bukunya ya, jadi saya tidak bisa tunjukkan. Baik, nanti kita akan cari ya, saya akan pelajari sebenarnya karakter PDIP yang sesungguhnya yang dibangun oleh founding father-nya, salah satunya bapak dari abang kita Marwarar Sirait ya, Sabam Sirait itu seperti apa sebenarnya dulu? Apakah memang seperti yang nampaknya sekarang atau bagaimanapun juga? Nah, ini menarik ya teman-teman, kalau kita lihat bicara tentang politik buku, ya ini punya makna yang lain daripada yang lain, karena eksistensi sebuah buku itu merupakan ruang maha suci ya, katakanlah send quote ruang maha suci, tempat di mana dimakamkannya pemikiran-pemikiran yang akan tetap hidup selama-lamanya. Karena itu pernah saya menyampaikan pada ketika saya menerbitkan beberapa buku dan kemudian ditanya oleh audiens ketika saya membuka sebuah workshop tentang kepenulisan, ya saya mengatakan bahwa jangan pernah cari atau datang ke pemakaman saya, tetapi Anda datang saja ke perpustakaan sebab di sana Anda akan bertemu dengan saya. Kalau Anda pergi ke pemakaman saya nantinya, Anda akan ketakutan karena harus berhadapan, menginjak nisan-nisan dan seterusnya ya. Tapi kalau Anda masuk di perpustakaan dan menemukan pemikiran-pemikiran saya di dalamnya, maka teman-teman tidak akan pernah ketakutan, tetapi terinspirasi atau termotivasi dengan apa yang dipikirkan dan dituangkan di dalam buku itu. Karena itu memang dahsyat ya, ketika seseorang itu ditampar send quote, ditampar dengan sebuah buku, ya, misalkan ketika dia membaca sebuah buku dan di sana dia melihat ada prinsip-prinsip yang kemudian membuat dia sadar, ya, merasa tertampar dengan isi buku itu, maka akan terjadi send quote pertobatan atau perubahan yang sangat radikal bagi diri seseorang atau pembaca. Itu juga yang sebenarnya ditarget ya. Karena dahsyatnya sebuah buku ini luar biasa. Beberapa waktu yang lalu, Refli Harun dan juga Roy Suryo serta Abraham Samad itu kehilangan kecerdasannya ya ketika melihat buku-buku di belakang ini ya. Baru melihat saja sudah beliau kehilangan kecerdasan, apalagi kalau berinteraksi dengan isi-isi buku itu yang kita deliver satu demi satu untuk mengimbangi diskursus kepublikan yang di-create oleh para ya kelompok-kelompok yang antitesis terhadap pemerintah ya. Bagaimanapun juga BPP akan berdiri sepanjang pemerintah itu sangat konstitusional, maka BPP akan berusaha untuk membangun argumentasi atau penjelasan yang bisa memberikan perspektif lain. Nah, jadi yang kita mau bicarakan di sini terkait dengan persoalan Mas Hasto tampar
tampar Marwarar ini di sini adalah berbicara tentang bagaimana kritik ya Mas Hasto terkait dengan bagaimana perilaku politik ya yang sekarang ditunjukkan oleh Bang Marwarar yang ya hengkang atau katakanlah quote berkhianat dari PDIP, dari partai yang didirikan ya salah satu oleh ayahnya sendiri, dan kemudian menganggap bahwa statement-statement yang dikatakan oleh Bang Marwarar belakangan terkait dengan persoalan kehadiran Anies itu dianggap sara ya, terkaitan dengan persoalan non-muslim dan seterusnya ya. Nanti kita akan coba cek dan recheck apakah benar tuduhan tersebut memenuhi kriteria ya persoalan sara dan sebagainya. Tapi yang kita mau coba underline di sini adalah bahwa memang Mas Hasto sedang mengganggu pikiran Marwarar untuk mengatakan ya bahwa politik itu suci. Politik itu ya tidak boleh kemudian memberhalakan politik dan uang atau kekuasaan, sehingga mestinya harus diingatkan kepada Bang Marwarar. Benarkah seperti itu? Saya tidak yakin ya. Yang saya yakin bahwa memang ini alat politik untuk ya menampar seseorang atau juga kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini ada Marwarar, supaya mengatakan, dengar loh, ini loh ayahmu sendiri yang membangun PDIP ini, ayahmu sendiri yang membangun doktrin-doktrin politik terkait dengan bagaimana politik itu suci ya. Benarkah bahwa politik itu suci? BPP punya pandangan yes, of course 100% politik itu harusnya holy ya, harusnya suci, tetapi kemudian oknum-oknum yang kemudian membiaskan tentang hal itu. Nah, kita tahu sekali dalam kader-kader PDIP banyak sekali yang quote kotor ya, tidak suci ya. Harusnya Mas Hasto itu kasih tunjuk buku itu kepada seluruh kader-kader ya, yang sampai hari ini juga masih dikejar, dan beberapa yang sudah menunjukkan tentang perilaku politik yang menurut saya menunjukkan arogansi kekuasaan ya, seolah-olah bahwa bisa terlindungi dan sebagainya, tetapi publik akan mengejar ya, akan menuntut hak-hak mereka yang dikorup oleh partai manapun, dalam hal ini oleh oknum elit politik manapun. Jadi tidak ada elit partai manapun yang bisa kebal dengan kejaran-kejaran publik terkait dengan hak, karena ini adalah tuntutan hak. Jadi sekali lagi Mas Hasto, saya kira bukunya jangan hanya ditujukan, ditamparkan kepada Abang Marwarar, tetapi ditamparkan juga pada diri sendiri ya, pada siapapun ya yang kemudian melakukan praktek politik yang tidak suci, politik yang kotor, politik yang kemudian mendestruksi, mendekonstruksi ya, menghancurkan asa-asa atau harapan-harapan publik untuk bisa mendapatkan kesejahteraan di Republik ini, di satu negara yang potensial akan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik di dunia ya, salah satu yang terbaik di dunia. Saya kira ini yang harus kita matangkan bersama, upaya-upaya untuk mengawal pemerintahan dengan berbagai macam kebijakannya ya, dengan berbagai macam policy yang dibuat yang bisa saja berpotensi hanya memperkaya kelompok-kelompok tertentu. Jadi semua, sekali lagi, ini bukan persoalan partai manapun, persoalan siapapun yang terpilih pada waktu ke depan ini, ya kita akan sambut semua, itulah pilihan publik. Dan saya kira kita harus menghadirkan doktrin-doktrin NKRI kita, dan semua mereka yang berseberangan dengan itu perlu kita tampar dengan doktrin-doktrin itu ya. Quote, kita tampar dengan doktrin-doktrin itu melalui mekanisme hukum, kejaran hukum, dan yang lain-lain. So, saya kira teman-teman, pesan terakhirnya bahwa bergaullah dengan buku, karena akan Anda melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang bisa dikontribusikan oleh oleh pemikir-pemikir yang tentu punya kepentingan untuk menjadikan Indonesia itu jauh lebih baik dengan pemikiran-pemikiran yang berpihak kepada rakyat, bukan partai politik.